Bagaimana jika data-data pribadi kita atau HP kita itu diretas, lalu kemudian dimanfaatkan untuk pengajuan di aplikasi pinjaman online? Nah, kita jadinya akan punya utang, jadinya padahal kita nggak nerima uangnya, tapi kita tetap disuruh bayar. Sebenarnya kita aman nggak sih untuk nggak bayar di aplikasi pinjol seperti ini? Oke, jujur aja ya, secara aturan dan aturan-aturan perundangan yang berlaku atau mungkin secara SOP pada umumnya, kalian mau nggak mau harus membayar tagihan tersebut, meskipun bukan kalian pelakunya, tapi kan yang terdata di situ adalah nama kalian. Namun di sini saya juga tidak bisa bilang kalian harus membayar dan wajib langsung membayar. Ya, kita akan pahami dulu apa yang terjadi dan kira-kira kalau hal seperti ini menimpa kalian, apakah sebaiknya kalian bayar atau tidak. Oke, jadi pertama-tama kita akan bahas tentang modus yang terjadi dulu. Modusnya sih simple ya, yaitu biasanya ada semacam kayak jasa joki pinjol. Terus kemudian ada juga modelan seperti pura-pura sebagai customer service pinjolnya. Terus kemudian untuk minta untuk ditransfer balik karena kesalahan sistem. Terus kemudian yang ketiga, benar-benar HP kalian diretas dan juga ya intinya adalah kalian dipengaruhi sebisa mungkin semua hal-hal yang berhubungan dengan data kalian itu kalian berikan dan kalian mengajukan pinjaman online secara sadar. Padahal uangnya nggak akan masuk ke kalian, yaitu kalian berikan lagi kepada orang tersebut. Ya mirip-mirip dengan modus yang kedua lah. Oke. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kayak gini yang terjadi, rata-rata pinjol itu tidak pernah mau tahu bahwa kalian itu korban penipuan atau tidak. Mereka semua pengennya kalian itu membayar hutang-hutang kalian semua. Ya, pada dasarnya, pada intinya mereka yang bodo amat lah. Lu mau kena tipu kayak, lu mau di aplikasi lu dipakai orang kayak, yang penting kan duit gue udah keluar, udah gua kasih atas nama lu ya lu harus bayar. Intinya adalah seperti itu. Itu adalah kejadian dari sisi pinjolnya. Dari sisi kita tentu kan kita merasa wah gimana ya, rugi banget dong ini. Kita udah nggak pernah make pinjolnya tapi kita kena tipu, nggak uangnya juga nggak menikmati, kita disuruh bayar. Yaudah deh galbe aja. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti ini tidak masalah dan itu sangat wajar dan juga manusiawi. Saya paham betul dan memang ya kalau kalian siap untuk resiko galbenya, ya udah galbe aja, nggak usah dibayar. Saya tahu kok kalian semua nggak galbe itu juga bukan dengan sengaja, tapi ya memang karena kondisi dan keadaan yang membuat kalian tidak memungkinkan untuk membayar hutang pinjaman online. Apalagi karena penipuan seperti ini. Sudah tidak punya dana membayar, kena tipu, malah nggak karu-karuan ya. Ibaratnya utang kalian malah nambah, tapi juga kalian tidak mendapatkan uang dari hasil utang kalian tersebut. Dan ini tentu saja harus kita waspadai teman-teman. Belajar dari pengalaman seperti ini nggak cuma terjadi di 1-2 orang saja, tapi terjadi di banyak hal. Ya, saya yakin teman-teman semua pasti tahu betul, pasti teman-teman semua paham betul bahwa tetap akan ada slik OJK, pasti akan ada DC yang datang ke rumah, tapi ketahuilah itu bukanlah resiko terberat dan juga bukan segala-galanya. Saya yakin slik OJK apa sih beratnya ya, kalau kalian nggak mau minjem di tempat lain, ya slik OJK itu nggak akan berdampak apapun buat hidup kalian kok. Toh juga kalau ada DC yang datang ke rumah, kalian bisa tunjukkan ini saya korban penipuan pak, saya nggak ada uang, mau ditagih dengan cara apapun ya saya juga tidak akan bisa bayar. Beres. Sebenarnya kalau untuk penipuan seperti ini DC-DC pun juga sebenarnya bodo amat ya. Tapi setidaknya DC pun juga pasti akan mulai terpengaruh tuh. Wah iya juga ya, gue nagih mati-matian ke nih orang, tapi orang ini juga nggak mau bayar karena ya dia nggak make aplikasinya. Ya mau ditagih seperti apapun kalau dia nggak bisa bayar dan nggak mau bayar ya akan sia-sia. Nah DC akan berpikir ulang juga, akan memprioritaskan kalian di daftar list penagihan mereka. Jadi sekali lagi ya teman-teman sekalian, untuk yang pernah mendapat atau menjadi korban ketika HP kalian dibobol, ketika data kalian digunakan dengan berbagai macam modus penipuan pinjol, kalian nggak harus kok bayar dengan segera, kalian nggak harus kok mengganti kerugian kalian padahal kalian ini korban. Yang penting kalian harus tahu konsekuensinya slik OJK seperti apa. Udah itu aja ya. Tapi ya data kalian akan jadi buruk selamanya. Tapi ya nggak masalah lah. Ya namanya ini resiko, namanya musibah, nggak ada yang harus disesali yang gimana-gimana. Ya udah pasrahkan aja. Semoga kedepannya kalian mendapatkan banyak rezeki, dapat rezeki yang melimpah. Ya siapa tahu kan kalau kalian pengen membersihkan data, ya udah tinggal bayar aja. Yang kemarin kena tipu, beres. Ya intinya adalah kalian terus aja fokus dengan kegiatan apa yang kalian lakukan saat ini. Kalian
bekerja, fokus di pekerjaan. Kejar karir kalian, kejar rezeki kalian. Jangan mikirin pinjol-pinjol aja, karena pinjol sesungguhnya beresikonya juga nggak gitu-gitu berat amat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.